Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat agar kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Dewi Andika Permatasari, biasa dipanggil Dewi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, sebelum masuk pada materi, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Adik-adik pernah melihat hewan di sekitar rumah adik-adik bukan? Nah, hewan-hewan itu adalah hewan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, manfaat hewan itu banyak sekali. Yang pertama yaitu dapat dimanfaatkan tenaganya, dagingnya, kemudian bisa dimanfaatkan untuk senjata tajam, seperti pada kucing, pada taring harimau itu bisa digunakan untuk senjata tajam. Kemudian yang dapat diolah dagingnya yaitu seperti daging sapi, ayam, kambing, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau untuk tenaganya yaitu seperti keledai, kuda, dan masih banyak yang lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar pada subtema 2 pembelajaran ke-6. Kalian simak baik-baik ya. Ayo membaca. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban, juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Yuk, simak cerita berikut. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba, ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Dongeng ini diambil dari www.rumahdongeng.com. Nah, di sini adik-adik diminta untuk menyusun kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Di sini ada beberapa kata. Jadi, adik-adik diminta untuk menyusun beberapa kata ini menjadi sebuah pesan moral. Di sini ada kata kamu, bantuan, membutuhkan,
Bantulah, maka orang terbantu akan juga dan kata yang. Nah, apabila disusun menjadi sebuah pesan moral, maka akan terbentuk menjadi kalimat. Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifat masing-masing. Nah, kemudian di sini adik-adik diminta untuk menulis nama orang yang berada di lingkungan tetangga kalian yang memiliki sifat di bawah ini. Nah, tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu penolong, 2 dermawan, 3 ramah, 4 penyayang binatang, 5 lucu. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk. Nah, di sini ada soal. Yang pertama yaitu 1A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, mari kita selesaikan bersama-sama ya anak-anak. Jadi di sini ada 6 kandang domba, di mana di setiap kandang tersebut terdapat 10 ekor domba. Jadi cara menghitung jumlah domba dalam kandang yaitu dengan menggunakan operasi hitung perkalian, di mana 6 kandang domba dikali 10 ekor domba. Itu 6 dikali 10 sama dengan berapa anak-anak? Ya, hasilnya yaitu 60 ekor domba. Jadi 6 kandang domba dikali 10 ekor domba sama dengan 60 ekor domba. Kemudian soal yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Nah, di sini karena kandang dombanya itu sesak, akhirnya si pemilik kandang itu membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandangnya itu ada 10. Yang ditanyakan berapa isi domba tiap kandang. Nah, cara menyelesaikannya yaitu dengan operasi hitung perkalian, menggunakan sifat pertukaran pada perkalian, seperti pada soal nomor 1A. Nah, kita menggunakan sifat pertukarannya pada jawaban nomor 1A. Di sini 10 kandang domba dikali titik-titik domba tiap kandang sama dengan 60 ekor domba. Nah, 10 dikali berapakah yang menghasilkan 60? Di sini kita lihat jawaban pada soal nomor 1A. Pada 1A dituliskan 6 dikali 10 sama dengan 60. Sedangkan yang B 10 dikali titik-titik sama dengan 60.
Karena menggunakan sifat pertukaran, langsung saja kita isikan 10 dikali 6 sama dengan 60. Kemudian pada poin yang C, tinggal kita tuliskan sifat pertukaran perkaliannya saja. Jadi kita tuliskan 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Pada 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6 ini menghasilkan hasil yang sama, yaitu 60. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal 2. Soal 2A yaitu di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Nah, cara menyelesaikan soal ini sama seperti pada soal nomor 1A, yaitu dengan menggunakan operasi hitung perkalian. Jadi dapat kita tuliskan 9 kandang dikali 8 sapi sama dengan berapa anak-anak? Jadi 9 dikali 8 sama dengan 72. Jadi pada peternakan tersebut terdapat 72 sapi. Kemudian kita lanjut pada soal B. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Nah, karena terdapat satu kandang sapi rusak, jadi kandangnya tinggal berapa anak-anak? Sebelumnya kan terdapat 9 kandang. Karena satu kandang sapi rusak, jadi 9 kandang sapi dikurangi satu kandang sapi sama dengan 8 kandang sapi. Jadi kandang sapinya tinggal 8. Jadi kita tuliskan 8 dikali titik-titik sapi dalam tiap kandang sama dengan 72. Nah, kita lihat pada jawaban nomor 2A. Dituliskan 9 dikali 8 sama dengan 72. Nah, di sini karena sama, kita langsung menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Jadi, dituliskan 8 dikali 9 sama dengan 72. Selanjutnya, yang C, kita tuliskan sifat pertukaran pada perkaliannya. Jadi, tinggal kita tuliskan 9 dikali 8 sama dengan 8 dikali 9. Nah, keduanya ini menghasilkan hasil yang sama, yaitu 72. Nah, itu tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang kita belajar menentukan pesan moral yang ada pada sebuah dongeng. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenai keanekaragaman karakteristik individu yang ada pada lingkungan sekitar kita. Kemudian kita sudah belajar menyelesaikan masalah yang menggunakan operasi hitung pada bilangan cacah. Semoga pembelajaran tadi dapat kalian terima dengan baik ya anak-anak. Apabila ada salah atau kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Ibu akhiri, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Dapat Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.